Halo, selamat datang di tutorial series Futura Chatbot Platform. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah chatbot yang dapat menggali data dari penggunanya atau melakukan data collecting. Data collecting ini dapat digunakan untuk melakukan survei, menerima order, atau mengatur alur chatbot tergantung masukan dari user. Yuk, langsung aja. Nah, sekarang kita sudah ada di halaman pet yang ada di dashboard Futura. Kalau teman-teman lupa bagaimana cara mengakses pet, jadi ketika pertama kali login di dashboard Futura, teman-teman bisa memilih chatbot yang dibuat sebelumnya, lalu langsung masuk aja ke menu yang bentuknya seperti flowchart ini. Di sebelah kiri ini pet, nah nanti teman-teman akan masuk ke halaman utama dari pet. Nah, di series yang data collecting ini, kita akan banyak menggunakan komponen yang bernama user input yang ada di kanan ini. Nah, kita akan langsung aja masukin dengan bikin pet yang baru. Kita buat saja, misalkan nama petnya adalah pertanyaan. Oke, sekarang kita sudah membuat sebuah pertanyaan dan ini kita akan masukkan user input. Nah, mengenal sedikit tentang user input, jadi ada beberapa field yang harus diisi di user input. Pertama ini adalah pertanyaannya, jadi teman-teman ini mau bikin chatbotnya nanyain apa nih? Apakah mau nanyain misal terkait survei, mau nanya nama, atau mungkin nanya nomor telepon, atau nanya usia, atau menerima order, misalkan mau pesan apa gitu. Nah, itu bisa diisikan di sini. Nah, input atau masukan dari user yang bisa diterima ini ada beberapa tipe. Jadi ada teks ini biasa ya, mau angka, mau huruf, itu akan diterima sebagai teks. Lalu ada number ini cuma terima angka, jadi angka 0 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan phone ini harus format nomor handphone, yaitu biasa 08 atau +62 sekian. Lalu ada email ini berarti formatnya email harus something at blablabla.com misalkan. Lalu ada input type berupa image. Jadi yang diterima oleh user, yang diterima oleh chatbot itu adalah image atau gambar. Nah, ini fungsinya untuk melakukan validasi sebenarnya. Jadi kita ini mau minta data dari user itu berupa apa. Nah, untuk case ini kita akan bikin input type-nya sederhana saja, yaitu teks. Lalu di sini ada variabel. Variabel ini bisa kita bilang sebagai memorinya. Jadi nanti semua inputan yang dilakukan oleh user itu akan disimpan dalam sebuah variabel. Nah, variabel ini nanti bisa kita panggil di pesan yang lain, di pet yang berbeda, atau bahkan nanti kita kirim ke database atau kita kirim ke spreadsheet. Cuman itu nanti akan lebih detail di video yang setelah ini. Lalu ada minimal karakter dan maksimal karakternya, jadi kita bisa atur sepanjang apa user itu harus mengetikkan jawabannya. Lalu kita bisa buat error message, misalkan input type-nya tidak sesuai, atau dia tidak memenuhi minimal karakter atau maksimal karakter. Nah, kita buat dulu pertanyaannya, misalkan kita tanya berapa usia Anda? Nah, lalu variabelnya kita buat yang mudah diingat saja, usia. Lalu usia ini sebenarnya number ya, jadi kita masukkannya angka. Jadi ini kita ganti number, lalu misalkan nanti user itu mengetikkannya dengan teks biasa, ada huruf, itu kita kasih error message, harap tuliskan dengan angka. Nah, ini kita bisa atur juga tadi ya, minimal karakter sama maksimal karakternya. Kalau usia normalnya ya, kalau orang pakai chatbot paling 2 digit ya. Jadi kita tulis saja maksimal 3 digit dan minimal adalah 1 digit. Karena ya kalau 0 digit, ya nggak mungkin dia bisa pakai chatbot gitu, aneh aja sih. Gitu. Nah, coba kita buat pertanyaan yang kedua. Jenis kelamin misalnya. Inputnya teks, lalu kita masukkan variabelnya jenis underscore kelamin.
Nah, catatan untuk variabel ini kita tidak bisa pakai spasi ya. Jadi kalau misalkan mau ada dua kata bisa kita gabung sekalian atau dipisahkan menggunakan karakter yang lain, bisa underscore, bisa strip atau apapun. Nah, ini bisa kita bisa tulis inputkan jenis kelamin Anda misal. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, di sini kita sudah punya dua pertanyaan dan kita akan mengumpulkan data dari user menggunakan dua pertanyaan ini. Nah, sebelumnya untuk kita coba, kita harus set dulu trigger word-nya. Misalkan trigger word-nya adalah tanya. Lalu kita arahkan ke pet yang pertanyaan tadi. Kita simpan. Nah, kalau tadi sempat kelewat, untuk kita bisa menambahkan buat trigger ini ada di atasnya pet ya, ada yang bentuk seperti bubble text, ada tanda tanyanya. Nah, itu kita buat di sini. Oke, selanjutnya langsung kita coba aja ya chatbotnya. Jadi kita tadi sudah punya ada dua pertanyaan, yang berapa usia sama jenis kelamin, dan tadi kita set triggernya adalah kata tanya. Nah, ini adalah chatbotnya yang sudah diintegrasikan ke Telegram. Mungkin kalau yang bingung caranya gimana, bisa lihat di video pertama. Nah, ini langsung aja kita ketikkan tanya. Nah, ketika kita ketik tanya, dia akan menanyakan sesuai apa yang kita set di pet pertanyaan ini, yaitu berapa usia Anda. Nah, ini kita jawab misalkan 17. Lalu jenis kelamin misalkan kita tulis laki-laki. Oke. Nah, sudah. Sampai sini sebenarnya data sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan mengenal bagaimana cara kita memanggil data ini kembali. Nah, untuk pertama di video ini kita akan memanggil data ini kembali dalam sebuah pesan yang disampaikan oleh chatbot. Nah, untuk melakukan itu, kita kembali ke pet pertanyaan dan masih di pet yang sama. Jadi tadi di atas sudah ada dua user input. Nah, selanjutnya kita masukkan komponen berupa teks. Nah, di sini langsung kita tulis saja. Oke, usia kamu. Kita masukkan variabel usia tadi. Caranya adalah dengan kurung kurawal 2 kali di depan. Lalu kita bisa pilih dari variabel yang ada di sini. Jadi kan tadi kita sudah set usia dan jenis kelamin. Karena kita mau mengatakan usianya berapa, maka kita tulis usianya. Dan jenis kelamin kamu adalah sama seperti tadi, kurung kurawal 2 kali. Lalu kita klik jenis kelamin. Nah, mungkin nanti tidak semua variabel akan langsung muncul suggestion-nya. Jadi teman-teman bisa tuliskan secara manual, tidak harus klik seperti itu. Nah, kalau udah begini kita simpan. Nah, selanjutnya kita coba lagi di chatbotnya. Oke, kita udah balik ke Telegram. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tampilan dari dashboard, lalu di sebelah kanan ada tampilan dari Telegram. Selanjutnya kita coba tanya lagi ke chatbotnya. Tanya. Nah, kembali ditanyakan usianya berapa, kita masukkan yang berbeda, misalkan 21. Lalu jenis kelaminnya adalah perempuan. Nah, dia akan langsung mengeluarkan sesuai data yang dimasukkan oleh user. Jadi tadi kita masukkan kalau ditanyakan usia, kita tuliskan 21, lalu ketika ditanyakan jenis kelamin, kita tuliskan perempuan, lalu hasilnya sesuai dengan kalimat yang kita buat. Oke, usia kamu, di sini 21 usia, dan jenis kelamin kamu, untuk jenis kelamin adalah perempuan. Nah, kira-kira begitu cara sederhana untuk melakukan data collecting. Hal ini bisa teman-teman kembangkan untuk melakukan survei, jadi jumlah pertanyaannya bisa dibuat lebih banyak, tipe-tipe pertanyaannya juga bisa macam-macam, misalkan untuk menerima order, dan nanti bisa disampaikan kembali ke user untuk melakukan konfirmasi misalnya.
Dan nanti di akhir itu mungkin bisa dikirimkan ke database tertentu atau ke spreadsheet. Nah, cuman untuk hal itu kita akan bahas lebih detail di video berikutnya. Nah, itu aja untuk video kali ini. Selamat membuat chatbot dan enjoy making chatbot with Futura.